Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Video ini dibuat di kamar jaga di rumah sakit rujukan khusus untuk COVID-19. Bosen ya dengan COVID? Kalau dengernya aja bosen, gimana yang tiap hari ketemu ya? Ya udah, kita nggak bicara soal bosen nggak bosen. Bosen kan itu perasaan pribadi lah masing-masing lah. Yang penting kita cuma mau bilang bahwa sampai hari ini masih banyak tuh orang yang menganggap COVID ini sebagai aib, sehingga terjadilah pengucilan di mana-mana, baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, sehingga orang jadi takut kalau ada COVID, wah dijauhkan dari lingkungan, dari keluarga, dari macam-macam gitu. Akhirnya orang kalau kena COVID nggak mau bilang, dia diam-diam aja, malah menyembunyikan datanya. Nah, ini yang bahaya buat kita. Jadi kita sering dapat kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu masih dapat banyak beberapa pasien datang dengan hasil COVID-19 tapi menyembunyikan gitu. Jadi kan kalau praktek itu misalnya di rumah sakit ada poli khusus COVID-19, macam-macam di rumah sakit. Ada yang menyebutnya sebagai poli influenza gitu, lebih lebih halus lah. Kemudian ada poli demam. Ada lagi rumah sakit menyebutnya poli ISPA. Ada lagi rumah sakit menyebutnya poli ODP. Ada lagi poli screening COVID-19. Nah, kalau di tempat kita lebih jelas lagi, poli screening COVID-19 gitu. Jadi sehingga pasien-pasien yang datang situ memang yang mau periksa beneran COVID apa enggak. Nah, tapi kalau yang um, diperhalus bahasanya, akhirnya pasiennya juga banyak yang saya nggak bilang nggak jujur ya, karena kalau saya bilang nggak jujur dimarahin. Ada yang marahin, ada. Nggak boleh bilang pasien tuh nggak jujur. Pasien sudah punya hasil lab PCR dari swab tenggorok atau swab hidung, SARS-CoV-2 detected atau positif, berarti kan COVID-19. Tapi dia waktu ditanya sama petugas pendaftaran, Bapak ada gejala COVID? Tidak ada. Bapak sudah periksa COVID? Tidak, belum pernah. Bapak ada bawa hasil-hasil lab yang berkaitan atau mengarah ke COVID? Oh tidak, tidak pernah. Nah, udah lolos terus. Kemudian sampai di depan kita, dokter, saya sudah periksa. Saya dan istri saya dan suami saya dan anak-anak saya dan orang-orang tua saya, nah, saya dan teman-teman kerja saya, macam-macam, saya positif. Positif apa? Positif COVID. Loh, kenapa bisa? Kok nggak ke poli yang khusus untuk COVID gitu? Diam deh, diam. Oh begitu ya dok, emang harus ke sana ya segala macam. Nah, kalau seperti ini kita bilang apa dong? Bilang pasien nggak jujur? Nggak boleh. Bilang pasien bohong? Nggak boleh juga gitu. Jadi gimana? Bilang pasien menyembunyikan hasil data labnya? Nggak boleh juga. Jadi dokternya terima nasib dong, ketularan. Nah gitu. Ini mestinya ya jangan ada lagi stigma-stigma jelek nih, stigma negatif terhadap COVID. Akhirnya pasien-pasien nggak mau bicara, nggak menyembunyikan data dan segala macam. Lah dokternya, perawatnya, petugas pendaftaran, sesama pasien di dalam lift barangkali, sama pasien di ruang tunggu di apotek, mereka kan nggak siap, nggak tahu mereka. Emang kenapa? Lah kalau positif COVID, itu pasien harusnya datang ke poliklinik yang petugasnya sudah siap dengan alat pelindung diri yang lengkap untuk COVID gitu, dan itu sudah disediakan tempatnya. Tapi kenapa nggak mau bilang? Jadi akhirnya nggak siap, orang-orang jadi ketularan. Tolonglah, semua petugas kesehatan di rumah sakit itu kepingin agar pasiennya tuh sembuh, kepingin agar anda-anda yang memang sudah terdiagnosis positif COVID-19 itu bisa disembuhkan cepat gitu. Tapi sejujurnya tanyakan pada seluruh petugas rumah sakit yang ada di situ,
nggak satu pun yang kepingin ketularan gitu. Jadi tolonglah kita mau membantu mengobati sampai sembuh dan memutus mata rantai ini supaya nggak banyak menular gitu. Tolonglah jujur sajalah. Nah kalau bilang jujur sajalah nanti salah lagi nih. Nanti dilaporin repot di saya. Cut. Yang jujur sajalah tadi nggak usah. Tolonglah beritahukan sajalah kepada kami hasil lab yang sudah dilakukan gitu, atau beritahukan kepada kami gejala-gejala yang memang muncul gitu. Jadi kita juga siap gitu kan. Sama seperti stigma pada tuberkulosis TBC. Percaya atau tidak, TB paru di Indonesia ini peringkat 2 atau peringkat 3 terbesar di dunia. Udah banyak sekali di mana-mana tuh TB gitu. Nah, jadi kalau ada pasien TB jangan dikucilkan. Yang ada akhirnya pasien TB, pengalaman kita sendiri nih misalnya, pasien datang dengan diagnosis TB dengan diagnosis bandingnya adalah kanker gitu. Kita bilang dong, kemungkinannya bisa 2, antara TB atau kanker atau jamur gitu. Lalu kalau jamur kemungkinan kita bisa lihat dong dari bentuknya seperti apa gitu. Ini arahnya ke arah ini massa nodul atau kanker tumor nih judulnya, atau TBC ya gitu. Gejalanya sama, batuk bercak darah. Kita bilang seperti itu. Apa kata pasien? Aduh, semoga bukan TBC dokter. Nah lu, beda. Nah kalau saya akan bilang kepada pasien, bapak atau ibu atau mas atau mbak, saya sangat berharap, saya sangat berdoa bahwa hasil akhir kita adalah Anda tuh kena TBC. Lu jangan begitu dong dok. Waduh, aneh. Kalau TBC itu kita bisa obati sampai sembuh. Kalau kanker itu, susah. Kanker itu harapan hidupnya tipis. Kalau TBC bisa sembuh, tapi mereka milih TBC. Kenapa? Nah, ada satu pasien kita pejabat, dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, itu datang ke poliklinik dengan hasil biopsinya biopsi paru kanker. Kemudian kita bilang dong, Bapak, saya harus menyampaikan kabar yang kurang bagus nih Pak. Nggak apa-apa dok, saya sudah siap mental. Oke baik. Ternyata Bapak setelah melalui pemeriksaan dan biopsi, hasil akhirnya kita berkesimpulan Bapak kena kanker paru, stadiumnya stadium 3. Alhamdulillah katanya. Loh, bingung kita. Kenapa jadi alhamdulillah kok kanker kok alhamdulillah? Gak apa-apa dok, saya pikir TBC katanya. Nah, kita yang bingung. Kenapa? Kalau TBC dok, malu saya di kantor. Masa saya kena TBC? Loh, kalau kanker bapak mati. Ya, nggak apa-apa, tapi asal jangan TBC. Itu kan penyakit orang. Waduh. Ya hari begini gitu loh. Jadi ini stigma-stigma yang nggak jelas gini nih mesti dihilangkan gitu. Akhirnya pasien bukan menyembunyikan, nggak boleh juga kita bilang. Pasien jadi tidak terbuka gitu dengan kondisinya, keluarganya tidak mau membuka kondisinya seperti apa gitu. Sama dengan misalnya pasien HIV gitu, diam-diam aja, kemudian ada batuk, ada TB juga, batuk bercak darah, kemudian datang ke IGD, padahal sudah terdiagnosis HIV, nggak mau bilang, perawatnya pasang infus segala macam. Ya perawat sudah proteksi pakai sarung tangan, tapi kan darah tuh ada di mana-mana, misalnya bekas infusan atau apa segala macam, atau bercak darahnya itu kan ada virusnya bisa di sana gitu loh. Jadi kalau nggak terbuka, nggak ngomong, ya pikirkanlah nasib-nasib tenaga kesehatan yang berjuang untuk keselamatan Anda itu gitu. Jangan sampai mereka yang sudah berjuang untuk keselamatan, kesehatan Anda jadi ikutan tertular gitu. Itu saja sih himbauan kita. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri ini dan kita dapat hidup kembali normal, bukan normal baru, kita maunya normal betulan. Bisa nggak? Insya Allah. Jangan pesimis, kita akan bisa hidup normal kembali, insya Allah. Mudah-mudahan dengan tekad dan kebersamaan kita semua dan kepedulian. Yang penting kepedulian. Kita peduli, dokter, perawat, petugas kesehatan peduli, dan
pasiennya juga peduli sama kita gitu, sama enak deh. Akhirnya kan pasiennya sembuh, petugas kesehatan tetap sehat. Gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.